Indonesia memiliki 139 gunung api yang membuat Indonesia menupai negara dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia. Beberapa gunung api aktif di Indonesia meliputi Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Bromo, Gunung Sinabung, dan Gunung Soputan. Kegiatan letusan ini meningkat seiring waktu, hingga penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk tetap menjaga dan mengantisipasi gunung api. Mengapa gunung berapi bisa meletus? Gunung berapi bisa meletus karena akumulasi tekanan dari aktivitas di bawah permukaan bumi. Letusan terjadi ketika tekanan dari gas, cairan, atau magma yang ada di dalam gunung melebihi kekuatan batuan di sekitarnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk proses tektonik, pergerakan lempeng bumi, dan aktivitas magma di dalam saluran kawah. Ketika tekanan melebihi batuan, magma dapat naik ke permukaan dan menyebabkan letusan. Letusan gunung berapi dapat menghasilkan berbagai bahaya seperti aliran lahar, gas beracun, api vulkanik, dan awan panas. Gunung Kelut meletus pada tanggal 13 Februari 2014. Letusan tersebut tercatat sebagai letusan yang sangat dahsyat. Dengan gunung setinggi 5.679 kaki tersebut melontarkan letusan sebanyak 32 kali. Sebelum terjadi letusan, status Gunung Kelut sudah ditingkatkan hingga level 4 atau awas dan steril hingga radius 10 km. Letusan tersebut juga mengakibatkan adanya semburan magma dan awan panas yang turun dengan cepat ke permukiman warga. Kondisi sekitar puncak gunung menjadi gersang dan material letusan menghampar, memenuhi lembah-lembah di antara bukit-bukit. Di kawasan aliran lahar terlihat tumpukan material vulkanik. Bagian lembah terlihat memutih, penuh dengan pasir dan debu vulkanik. Bukit-bukit yang mengapit aliran lahar terlihat gersang dan gundul. Pepohonan dan rerumputan di sekitar aliran lahar hangus terbakar. Namun, akibat dari lahar tersebut membuat tanah menjadi lebih subur. Kondisi Gunung Kelut saat ini sudah berangsur membaik. Apa itu suksesi? Suksesi adalah proses perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem setelah mengalami gangguan atau kerusakan. Proses ini melibatkan perubahan komposisi spesies dan struktur ekosistem dari waktu ke waktu. Suksesi dapat terjadi secara alami atau melalui intervensi manusia seperti penghijauan atau restorasi lahan. Setelah terjadinya letusan Gunung Kelut pada tahun 2014, suksesi alami dapat terjadi pada ekosistem di sekitar gunung. Pohon-pohon mulai tumbuh kembali, gunung mulai menghijau kembali, dan kawasan mulai sejuk. Pembentukan pintil akar. Gambar ini menggunakan penambang melintang akar. Dimulai dari rambut akar. Akar menghasilkan sinyal kimia berupa flavonoid, yaitu daidzein, genistein, dan kolumstrol yang menarik genus Rhizobium datang. Rhizobium menghasilkan senyawa ekstraseluler polisakarida untuk melekat dan merangsang rambut akar memanjang, mengeriting, dan membentuk benang infeksi. Benang infeksi sendiri adalah jalan masuk bakteri menuju korteks. Bakteri menembus korteks akar di dalam benang infeksi. Kemudian sel korteks mulai membelah dan terbentuklah kantung yang berisi bakteri, bakteroid yang memisah dari benang infeksi. Terbentuknya kantong dari invaginasi membran plasma sel korteks. Perisikl stele membelah memisah dengan korteks akar. Pertumbuhan dan pembelahan terus berlangsung pada bagian korteks dan perisikl menyatu membentuk pintil. Ini adalah zona terinfeksi. Dan ini adalah jaringan pembuluh pintil. Pertumbuhan pintil terus berlangsung dan membentuk jaringan pembuluh pintil yang menghubungkan pintil dengan stele, yaitu xilem dan phloem, berfungsi menyediakan nutrisi bagi pintil dan membawa senyawa bernitrogen menuju stele. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, bintil akar Parasponia memiliki hubungan yang erat dengan fiksasi nitrogen dan ketersediaan nitrogen dalam tanah di daerah Gunung Kelut. Parasponia merupakan genus non-legum pertama yang terbukti membentuk pintil akar yang disebabkan oleh rhizobia. Selain itu,
Terdapat hubungan antara aktivitas nitrat reduktase, bintil akar, kadar nitrogen jaringan, dan serapan nitrogen yang menunjukkan bahwa bintil akar ini berperan penting dalam proses penyerapan nitrogen oleh tanaman. Bintil akar tersebut membantu memperbaiki tanah yang tergradasi setelah letusan gunung. Melalui proses fiksasi nitrogen, Parasponia membantu meningkatkan kandungan unsur hara tanah dan memungkinkan tumbuhan lain tumbuh dengan lebih baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bintil akar Parasponia memainkan peran kunci dalam suksesi gunung kelut, terutama dalam hal fiksasi dan serapan nitrogen.